Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, tokoh maupun cerita yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Nah, mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin Mas Gurit menceritakan tentang Prabu Hiranyakasipu yang memiliki anak bernama Banjaranjali. Ya. Nah, kali ini saya penasaran Mas. Ya. Apakah ada lakon yang menceritakan tentang Banjaranjali tersebut? Oh ya Mas Bayu. Nah, di episode kemarin kita membahas tentang raja pertama Alengka menurut HBS, yaitu si Prabu Hiranyakasipu yang kemarin memiliki anak namanya Banjaranjali, dan Banjaranjali memiliki saudara dua perempuan yang akhirnya diberikan kepada Sri Maharaja Sunda, kalau tidak salah Kastipi dan Kasiti kalau tidak salah kemarin. Nah, jika Mas Boy kali ini menanyakan tentang lakon Banjaranjali, ada lakon ada kisah apa yang menceritakan tentang Banjaranjali. Nah, di situ saya ada salah satu yang saya ketahui di Serat Pustaka Raja. Di situ ada balungan lakon yang mengisahkan tentang kelahiran dari Banjaranjali. Jadi lakon Banjaranjali tadi ada. Nah, itu tadi dimulai ketika di Kahyangan Suralaya. Pada saat itu Bathara Guru tadi sedang dihadap oleh kakaknya, yaitu Bathara Ismaya atau Bathara Maya kemarin. Nah, dikisahkan pada saat itu Raja Negara Ngalengka, yaitu Prabu Hiranyakasipu tadi sedang mencari Wahyu Ratu, supaya nanti keturunannya tadi bisa menjadi raja sama seperti dirinya, seperti itu, raja raksasa. Nah, Bathara Guru pada saat itu diceritakan tidak terima, tidak suka, lalu dia merintahkan kepada anaknya yaitu Bathara Yomodipati dan Bathara Kamaja tadi untuk menolak permintaan dari Prabu Hiranyakasipu itu tadi, karena yang berhak menurunkan wahyu adalah dewa. Nah, kedua dewa yang diutus oleh Bathara Guru tadi akhirnya berangkat dari Kahyangan Suralaya untuk menemui si Prabu Hiranyakasipu, Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di negara Alengka, raja raksasa yaitu Prabu Hiranyakasipu tadi sedang bersama istrinya, yaitu namanya Dewi Banjarulan. Jika kemarin saya juga mengatakan ada istri lain namanya, kalau tidak salah ada beberapa versi istri dari Prabu Hiranyakasipu, namun di Serat Pustaka Raja istrinya tadi bernama Dewi Banjarulan. Dewi Banjarulan tadi diceritakan sedang hamil. Dia sedang hamil dan istrinya tersebut diceritakan rewel, Mas Bayu. Rewel. Nah, pada saat itu ayah mertuanya tadi yang bernama Begawan Prakempo pada saat itu pernah mengatakan bahwasanya jika bayi yang dikandung oleh Dewi Banjarulan tadi adalah benih dari seorang raja. Jadi istilahnya karek tergantung bagaimana cara dari Hiranyakasipu mencari wahyunya, namun wijine tadi sudah benih raja. Lalu apa yang dilakukan Prabu Hiranyakasipu saat itu, Mas? Nah, di situ dikisahkan Prabu Hiranyakasipu lalu pergi. Dia teringat pesan mertuanya, lalu dia pergi dari negara Alengka untuk menemui mertuanya tadi Begawan Prakempo tadi untuk meminta pencerahan tentang bab Pulung Ratu tadi, untuk dicarikan untuk anaknya lah, calon anaknya seperti itu. Nah, di situ dia berangkat. Nah, di tengah perjalanan si Prabu Hiranyakasipu tadi bertemu dengan si Bathara Yomodipati dan Bathara Kamaja. Nah, di situ kedua dewa tadi memberitahu bahwasanya kepada raja raksasa wahyu ratu yang diinginkan tadi diceritakan tidak ada pada saat itu. Terus bagaimana respon dari Prabu Hiranyakasipu saat itu, Mas? Nah, mendengar perkataan dari kedua dewa tadi, si Prabu Hiranyakasipu sangatlah marah karena dia ingin sekali mencari wahyu ratu tadi untuk diberikan kepada istrinya. Nah, di situ akhirnya terjadi perdebatan dan terjadilah peperangan di antara kedua dewa tadi melawan raja raksasa Alengka tadi. Nah, singkat cerita, kedua dewa si Bathara Yomodipati dan Kamaja tadi kewalahan menandingi si Prabu Hiranyakasipu. Mereka lalu berlari untuk menyelamatkan diri dari amukan si Prabu Hiranyakasipu. Nah, akhirnya Hiranyakasipu melanjutkan perjalanan. Nah, di tempat lain di negara Medang Puro tadi rajanya bernama Prabu Sosrosuman. Sosrosuman atau yang pernah kita bahas kemarin, dia adalah Prabu Wisnupati atau penjelmaan dari Prabu Bathara Wisnu. Nah, di situ dia sedang dihadap oleh kedua anaknya. Si Wisnupati tadi memiliki anak bernama Harnopuro.
Radian Harnopuro, dan adiknya bernama Sri Sadobujo, seperti itu. Nah, dikisahkan kedua anak tadi oleh sang raja tadi diutus untuk mencari Wahyu Kanarendran atau Wahyu Ratu yang bertempat di namanya di Pulau Sari. Nah, akan tetapi anak yang pertama si Harnopuro tadi tidak mau. Dia tidak mau untuk menurunkan anak seorang raja pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari sang raja, Mas, mendengar pernyataan dari anaknya itu? Nah, bentar, Mas. Ya. Sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silakan. Oh ya. Dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, pada saat itu dikisahkan Prabu Sosrosuman atau Wisnupati tadi sangatlah marah mendengar pernyataan dari anaknya tadi yang pertama, si Harnopuro tadi, karena jika di pewayangan yang akan menggantikan ayahnya menjadi raja tadi mesti anak yang pertama. Nah, sedangkan si Harnopuro kan tidak mau. Nah, pada saat itu. Nah, akan tetapi kemarahan dari sang Prabu Sosrosuman tadi bisa lilih oleh pernyataan dari anak keduanya yang bernama Sri Sadobujo tadi. Dia mengatakan bahwa dia bersedia menuruti permintaan dari ayahnya tersebut untuk mencari Wahyu Kanarendran. Nah, akhirnya kedua kesatria itu akhirnya berangkat. Kedua kesatria tadi akhirnya berangkat. Nah, akan tetapi di tengah perjalanan di situ dikisahkan si Harnopuro tadi dia pamit kepada adiknya dan itu mengatakan dia tidak mau melanjutkan mencari namanya Wahyu Kanarendran itu tadi atau Wahyu Ratu itu tadi. Nah, di situ dia pamit untuk dia ingin suwito kepada pamannya atau mengabdi kepada pamannya, yaitu si Sang Hyang Kolo atau Bathara Kala. Nah, akhirnya di situ dikisahkan kedua saudara tadi berpisah. Si Harnopuro berangkat untuk suwito untuk mengabdi kepada Bathara Kala, sedangkan si Sri Sadobujo tetap dalam pendiriannya untuk mencari Wahyu Ratu itu tadi atau Pulung Kanarendran tadi. Jadi dalam perjalanan si Raden Harnopuro tadi tidak melanjutkan untuk mencari wahyu, ya, Mas? Ya, benar sekali seperti itu, Mas Bayu. Dan dia memilih untuk mengabdi kepada pamannya. Ya, Bathara Kala itu tadi. Nah, akhirnya di tempat lain di pertapan Pulau Sari pada saat itu ada seorang pandita raksasa, bernama Begawan Prakempo tadi, mertua dari Hiranyakasipu. Nah, pada saat itu dikisahkan si Begawan tadi telah dihadap oleh menantunya. Jadi Hiranyakasipu tadi telah sampai di pertapan Pulau Sari tadi. Dia datang pada saat Hiranyakasipu menanyakan kepada mertuanya kedatangannya untuk mencari kejelasan tentang tempat Wahyu Keraton atau Pulung Ratu tersebut, karena di situ diceritakan yang meminta wahyu tersebut adalah Dewi Banjarulan yang sedang hamil dan nyedam pada saat itu. Terus apa jawaban dari Begawan Prakempa, Mas? Nah, di situ sang Begawan tadi mengatakan bahwasanya di tempat Sanggar Pamujan atau tempatnya bersemedi, di situ dikisahkan ada dua wahyu yang berwujud woh atau buah. Di situ yang ada tulisannya di sebelah kanan dan sebelah kiri, namun dia tidak mengetahui hal tersebut, Mas Bayu. Nah, pada saat itu ketika akan diajak ke tempat Sanggar Pamujan, tiba-tiba datanglah namanya Bathara Poncodewa. Poncodewa tadi merupakan anak dari Sang Hyang Poncorsi yang nomor 2. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ kedatangan dari Bathara Poncodewa tadi memberikan pesan kepada si Prabu Hiranyakasipu, mengatakan bahwasanya pada zaman dahulu asal mula dari Hiranyakasipu tadi dia berasal dari ari-ari anaknya. Jadi berasal dari ari-ari anak si Poncodewa tadi yang bernama Dewi Swanjana, yang telah diberikan kepada si Bathara Sambu pada saat itu. Jadi Hiranyakasipu tadi lahir dari ari-ari. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, dan dia juga mengatakan kepada Begawan Prakempo yang memiliki wahyu tadi untuk memberikan wahyu tersebut, kedua wahyu tadi, kepada si Hiranyakasipu pada saat itu, Mas Bayu. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Mas, apakah Begawan Prakempo akan memberikan wahyu kepada Prabu Hiranyakasipu, Mas? Nah, singkat cerita pada saat itu si Begawan Prakempo tadi menuruti perkataan dari pesan dari si Bathara Poncodewa. Lalu kedua wahyu tadi dikisahkan diberikan kepada si Prabu Hiranyakasipu
Kasipo. Dan Bathara Pancadewa pada saat itu juga berpesan mengatakan bahwa yang sebelah kiri, yang buah tersebut juga sebelah kiri ada tulisannya itu tadi namanya Wahyu Ninda. Wahyu Ninda tadi untuk istilah yo nyet hak untuk para raksasa, jika diberikan pun hanya untuk raksasa. Dan yang sebelah ada tulisannya sebelah kanan itu namanya Wahyu Tomo. Wahyu Tomo tadi dikhususkan untuk para kesatria. Jadi kedua wahyu tadi ada golongannya khusus tadi Mas Bayu. Ninda untuk raksasa dan Tama untuk kesatria. Nah, setelah itu dikisahkan Prabu Hiranyakasipu lalu pamit dari pertapan Pulosari untuk membawa wahyu tersebut untuk diberikan kepada istrinya. Nah, dikisahkan singkat cerita sedangkan di Dewi Banjarulan di negara Alengka tadi beserta kakak iparnya saudara dari Hiranyakasipu yang bernama Hiranyakrempo kemarin, Hiranyawerka kalau tidak salah. Pada saat itu mereka sedang istilahnya jagongan dengan Raja Negara Kasi tadi. Di situ dikisahkan lalu datanglah si Prabu Hiranyakasipu datang. Lalu dia membawa namanya Woh Ninda itu tadi karena untuk raksasa lalu diberikan kepada istrinya Dewi Banjarulan untuk dimakan seperti itu. Nah, dan pada saat itu tidak berselang lama Mas Bayu, si sang Dewi Banjarulan tadi melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan si Hiranyakasipu. Anak tersebut diberi nama Detyo Banjaranjali. Seperti itu Mas Bayu. Nah, dan ari-ari dari Banjaranjali tadi dikisahkan ditumpangi dengan Wahyu Tomo. Kan si Hiranyakasipu membawa dua wahyu tadi. Dan wahyu ditumpangi dengan Wahyu Tomo tadi. Nah, terjadi keanehan. Seketika ari-ari tersebut berubah menjadi jabang bayi laki-laki diberi nama Detyo Banjaransari. Jadi ada dua kesimpulan, ada dua versi bahwasanya Banjaranjali tadi juga memiliki saudara berasal dari ari-arinya tadi bernama Detyo Banjaransari. Nah, selanjutnya dikisahkan setelah itu Bathara Yomodipati tadi tidak pulang. Utusannya Bathara Guru tadi tidak pulang. Si Bathara Yomodipati tadi ternyata dia mengintai, dia mengamati kejadian tersebut. Nah, dikisahkan dia menyelinap secara diam-diam, lalu dikisahkan dia menyaut salah satu wahyu, yaitu Wahyu Tomo tadi berhasil ia saut dari tangan dari Hiranyakasipu untuk dibawa ke Kahyangan Suralaya pada saat itu. Nah, dikisahkan si pencurian Yomodipati tadi diketahui oleh si Hiranyakasipu dan Hiranyawerka. Maka kedua raksasa tadi lalu mengejar menuju ke Kahyangan Suralaya. Nah, sedangkan Bathara Guru pada saat di Kahyangan Suralaya menerima kedatangan si Raden Sri Sadobujo. Sri Sadobujo tadi datang ke Suralaya meminta kepada Bathara Guru untuk diberikan namanya Wahyu Tomo atau Wahyu Ratu lah seperti itu. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah si Bathara Yomodipati datang memberikan Wahyu Tomo yang ia curi dari si Prabu Hiranyakasipu tadi. Nah, dan pada saat itu si Bathara Guru tadi memberikan wahyu tersebut kepada si Sri Raden Sadobujo tadi, dan dia menyabda kepada sang Raden tadi nantinya dia bisa akan menurunkan keturunan seorang raja-raja. Jadi Sadobujo tadi sebenarnya sudah disabda oleh Bathara Guru nantinya dia yang akan bisa menurunkan raja-raja seperti itu. Nah, tidak berselang lama pada saat itu datanglah si Prabu Hiranyakasipu beserta Hiranyawerka tadi mengamuk di Kahyangan Suralaya meminta kembali Wahyu Tomo itu tadi. Nah, para dewa pada saat itu kewalahan, tidak ada yang bisa menandingi si Hiranyakasipu beserta saudaranya. Lalu datanglah Bathara Guru lalu menemui kedua raja tersebut, dan di situ Bathara Guru mengatakan sebagai pengganti Wahyu Tomo tadi dia akan memberikan ijol atau ganti, yaitu bidadari anak dari Bathara Ludra yang bernama Dewi Kastiti seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu sang Raja Hiranyakasipu pada saat menerima pemberian seorang putri atau bidadari dari si Bathara Guru sebagai pengganti Wahyu Tomo yang dicuri oleh Yomodipati itu tadi Mas Bayu. Tadi kan saya pernah mengatakan bahwasanya fungsi dari bidadari tadi jika dikaya ada yang mengatakan seperti itu sebagai penakluk. Jika ada seseorang yang akan merangsang yang ingin menggawe geger Kahyangan Suralaya, maka dengan diberikan bidadari pasti orang tersebut akan luluh seperti itu Mas Bayu. Mungkin itu dulu salah satu lakon
di Serat Pustaka Raja mengisahkan tentang lahir si Banjaranjali. Kali ini kita mengetahui Banjaranjali juga memiliki saudara, yaitu si Raden Banjaransari. Seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Grit. Sama-sama. Tadi mudah-mudahan cerita yang Mas Grit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon lahirnya anak dari Prabu Hiranyakasipu yang bernama Raden Banjaranjali dan juga Raden Banjaransari. Nah, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.